Salam sejahtera. Pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema yang berjudul Hati yang Baru. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang pertama hingga ke-17, lalu disusul dengan ayat ke-31b hingga ke-35. Saya akan bacakan bagi kita semua, dan mari kita bersama-sama di rumah membaca dari Alkitab kita masing-masing. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan malam bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu juga sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat 31b. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan menyimpannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca firman Tuhan barusan, ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang mengatakan perintah baru. Pertanyaannya adalah, perintah baru yang mana? Di sini sudah dikatakan, kasihilah satu dengan yang lain. Kamu harus saling mengasihi. Tapi bukankah perintah itu perintah yang lama, yang sudah ada sejak zaman perjanjian lama, dinyatakan di dalam 10 perintah Allah, dan dilakukan dalam setiap kehidupan bangsa Israel? Apa yang membuatnya menjadi baru? Saudara sekalian, kalau kita mau melihat di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu, mereka hidup di dalam tatanan aturan, dalam tatanan ritual
yang membuat mereka kemudian tidak lagi berfokus kepada kasih atau esensi yang sebenarnya dimaksud melalui aturan-aturan tersebut. Mereka sibuk mentaati peraturan. Mereka dianggap baik jika mereka mengikuti peraturan dengan baik. Mereka bisa ngecap orang lain tidak baik saat mereka tidak melakukan peraturan-peraturan yang ada tersebut. Maka kasih yang dahulu didengungkan hilang, berganti dengan aturan, dan berganti juga dengan penghakiman baik dari masyarakat maupun juga dari para ahli Taurat. Hidup mereka dikuasai oleh ego, bukan kasih. Para murid juga belum memahami maksud Kristus tersebut. Kita bisa melihat mereka masih fokus juga pada ego mereka dan pada pemahaman mereka masing-masing. Yudas mengkhianati Kristus, Petrus menyangkal dia. Para murid masih berdebat siapa yang paling besar di antara mereka. Padahal mereka sudah lama bersama-sama dengan Kristus. Kita bisa melihat perintah baru tersebut sebenarnya adalah perintah lama yang sudah kehilangan maknanya dan sudah terkorupsi oleh kehidupan, oleh ego dari setiap manusia. Yang menarik kalau kita perhatikan di dalam bacaan ini adalah apa yang Yesus kemudian perbuat. Dia memberikan sebuah contoh, sesuatu yang tidak lazim dilakukan dan berlawanan dengan aturan yang ada. Ia membasuh kaki murid-muridnya. Pada zaman itu yang seharusnya terjadi adalah murid-murid yang membasuh kaki guru atau rabinya. Namun mungkin karena para murid tidak biasa mencuci kaki Yesus, maka mereka juga tidak terbiasa mencuci kaki Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan Yesus contohkan adalah makna kasih. Apa yang dikatakan oleh ayat kedua? Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahan. Apa yang dimaksud dengan mengasihi sampai kesudahan? Ada seorang kakek tua yang begitu menyayangi anjing-anjing. Suatu ketika dia berjalan kaki di pinggir sungai seperti yang ia lakukan setiap sore. Namun di sore hari itu ia mendengar sebuah lolongan, sebuah gonggongan seekor anjing. Bukan gonggongan atau lolongan yang penuh dengan semangat, bukan pula dengan gonggongan yang marah, tetapi gonggongan yang memilukan, gonggongan yang seakan-akan berteriak minta tolong. Lalu ia kemudian melihat ke kiri dan ke kanan, mencari asal muasal suara tersebut. Akhirnya kemudian ia menemukan seekor anjing yang tertambat pada sebilah kayu di sungai yang sedang mengalir dengan deras. Ia berusaha untuk mempertahankan dirinya tidak hanyut. Dengan segera ia mencari sebatang kayu, namun ia tidak menemukannya. Dan kemudian ia mendekat untuk berusaha menggapai si anjing tersebut. Saat tangannya sudah mulai dekat, dia sudah mau meraih anjing tersebut. Tiba-tiba ia digigit oleh anjing tersebut sehingga tangannya luka. Dia menarik tangannya dan ada darah yang terlihat. Namun apakah dia berhenti? Tidak, saudara-saudara. Dia kembali mengulurkan tangannya dan mencoba meraih anjing tersebut. Kali ini dia berusaha untuk meraih kakinya. Namun begitu ia mendekat pada kakinya, tangannya pun kemudian digores oleh kaki si anjing itu yang kelihatan begitu ketakutan. Berkali-kali ia mencoba untuk menyelamatkan anjing malang tersebut. Dan berkali-kali pula tangannya kemudian mengalami luka-luka. Darah mulai mengocor dari tangannya. Ia mulai kelelahan. Anjing itu pun sudah sangat kelelahan. Dan ia tetap berusaha dan berusaha. Sehingga akhirnya dia bisa menggapai si anjing tersebut. Dia seret anjing itu ke pinggir. Dan dia bernafas dengan lega.
sama seperti si anjing tersebut. Saudara-saudara, itulah kasih yang sampai pada kesudahannya. Itu adalah bukti kasih yang walaupun dia harus menderita, walaupun dia harus ditolak, dia harus mengalami siksaan, tetapi dia tetap mau menyelamatkannya. Apa alasannya? Hanya satu, karena kasih. Demikian pula dengan Yesus, saudara-saudara. Yesus mengasihi tanpa memiliki kepentingan apapun juga. Setiap manusia saat mengasihi, minimal mereka masih punya kepentingan pribadi. Mereka masih punya motivasi pribadi dalam diri mereka. Mungkin tidak disadari apa yang akan mereka dapatkan. Apa yang kasih ini akan berikan atau lakukan kepada saya. Mungkin sukacita atau kebahagiaan, atau sesuatu yang lain. Tetapi Yesus memberikan semuanya kepada para muridnya tanpa mengharapkan apapun. Ia bahkan tidak memperhatikan egonya sendiri. Yang kedua, saudara, Yesus mengasihi sampai ia mengorbankan diri. Jika mengasihi berarti disalibkan, maka ia rela untuk menanggung hal tersebut. Kadang kita berpikir bahwa kasih akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Benar, pada akhirnya akan demikian. Tapi dalam prosesnya ada penderitaan, ada pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, yang seringkali kita mau hindari. Bahkan ada salib yang harus dipikul. Yang ketiga, saudara-saudara, Yesus mengasihi dengan memahami. Ia mengerti orang-orang yang ia kasihi. Ia hidup bersama dengan para muridnya, sehingga ia mengenal luar dalam siapa para muridnya. Untuk kita dapat mengenal orang lain, butuh waktu. Dan itu tidaklah sebentar. Untuk dapat memilih untuk mengasihi mereka, kita butuh untuk hidup bersama dengan mereka agar kita dapat mengenal mereka luar dan dalam. Dan dalam segala keterbatasan para muridnya, Yesus tetap memilih untuk mengasihi mereka. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, Yesus mengasihi dengan mengampuni. Yudas mengkhianati Kristus. Petrus menyangkal dia. Para murid masih berdebat siapa yang paling besar di antara mereka. Dan bahkan mereka lari meninggalkan dia pada saat ia menderita. Pada saat Yesus berdoa, mereka pun tertidur. Yesus harus menghadapi penderitaannya seorang diri. Di tengah kondisi para muridnya yang demikian, ia tetap mengasihi mereka. Saudara, itu adalah gambaran tentang kasih yang terus hingga pada kesudahannya. Itu yang hendak dicontohkan oleh Yesus saat ia membasuh kaki para muridnya. Di dalam Yohanes 13 ayat 15 ia mengatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di ayat ke-6 dan ke-7, Petrus kemudian bertanya kepada Yesus. Karena dia tidak memahami apa yang sedang Yesus mau lakukan. Dia bertanya, apakah engkau hendak membasuh aku? Lalu Yesus pun mengetahui pikirannya. Dan ia mengatakan, kamu belum mengerti pada saat ini. Tetapi pada saatnya nanti, kamu akan mengerti. Maka pada saat Yesus mengatakan perintah baru, perintah baru ini membutuhkan suatu hati yang baru. Tidak bisa hanya dengan pemahaman yang sama yang kita lalui setiap hari, tanpa ada satu perubahan. Hati yang baru membutuhkan sebuah proses. Sebuah proses yang mungkin tidak sebentar, mungkin tidak mudah. Dan itu yang kita bisa lihat juga dalam kehidupan para murid-murid Yesus. Kita melihat di awal-awal murid Yesus adalah orang-orang yang berharap Yesus adalah Raja dan penyelamat bangsa Israel. Mereka berharap bahwa Yesus adalah Nabi bagi mereka. Mereka kemudian berebut pengakuan, kebesaran, dan kedudukan. Mereka masih belum mengenal siapa Kristus sesungguhnya. Namun dalam prosesnya, kemudian Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus mati. Mereka tetap merasa khawatir, mereka merasa takut, mereka sembunyi, mereka menyangkal dia, mereka mengkhianati dia. Itu proses yang kedua, saudara. Walaupun mereka sudah bersama-sama dengan Yesus segitu lama.
Namun kemudian kita menyadari juga, kita melihat sama-sama bahwa kemudian mereka bertemu dengan Allah yang hidup, dengan Allah yang sudah bangkit. Ada satu sukacita, ada satu semangat yang berkobar-kobar dalam diri mereka, yang membuat mereka kemudian menemukan hati yang baru tersebut. Dan dalam kelanjutannya, saudara-saudara, kita bisa melihat mereka yang memiliki iman yang begitu kuat. Mereka punya kekuatan untuk mewartakan Injil dalam keadaan yang demikian rupa. Mereka rela mati bagi Kristus. Mereka mengasihi sama mereka. Dan juga mereka membangun persekutuan yang luar biasa. Saling mengasihi, saling berbagi. Sebagai jemaat yang mula-mula. Dan itulah yang membuat kemudian jemaat Kristen bisa terus bertumbuh dan berbuah lebat. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara sekalian? Apakah dalam setiap proses kita menemukan hati yang baru tersebut? Apakah kita sudah belajar untuk melihat apa yang ada di dalam kehidupan yang kita jalani pada saat ini? Mungkin dengan pengalaman sekarang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, mungkin di awal-awal kita merasa ketakutan, kita beli stok masker yang banyak, kita beli obat-obatan yang berlebihan, kita menyebarkan rasa takut dan marah. Kalau kita melihat ada orang yang dekat-dekat dengan kita bersin-bersin, atau kita melihat ada orang yang masih ngumpul-ngumpul, dan segala macam yang lain, rasa takut dan marah itu gampang sekali keluar. Atau mungkin juga kita masih mengeluh dan menyalahkan orang lain, ini gara-gara si ini sebab oleh si ini. Dan begitu keluhan yang lain, bosan di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, ya, belanja sulit, dan segala macam yang lain. Keluhan tidak pernah berhenti. Atau mungkin kita langsung men-share apa yang kita dapatkan di media sosial tanpa menyaringnya. Saudara, ini adalah bagian awal di mana kita masih dilanda ketakutan. Apakah proses itu kemudian bergerak saat kita mulai belajar menerima kenyataan yang ada? Apakah kemudian kita mulai berhenti membaca berita-berita yang membuat cemas? Apakah kita mulai berhenti belanja berlebihan karena kita menyadari bahwa apa yang kita beli waktu itu tidak banyak gunanya juga? Kita mulai lebih selektif, kita mulai lebih tenang. Kita mulai mengenal emosi diri kita sendiri. Dan kita mulai berhenti membagikan informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya. Kita menyadari bahwa semua pihak sebenarnya sedang berusaha melakukan yang terbaik di dalam segala keterbatasan dan segala perbedaan cara-cara yang dilakukan. Proses ini kemudian juga mengalami perubahan. Seiring dengan waktu, dengan mulai hati kita dimurnikan. Dengan hati yang baru kita mulai memikirkan orang lain dan bagaimana caranya membantu mereka. Kita mulai menggunakan kemampuan yang kita miliki untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Mungkin kalau kita suka masak, kita bisa memasak bagi mereka yang lain. Kita bisa menjahit, kita bisa bikin masker. Kita bisa membantu dengan menyumbangkan dana atau apapun. Atau kita membantu menjadi relawan-relawan dengan membagikan makanan ataupun alat-alat masker dan sebagainya. Kita mulai belajar mengasihi diri dan orang lain dalam kondisi seperti ini. Kita mulai berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Kita mulai menyebarkan optimisme kepada orang lain. Dan kita mulai mencari cara untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Kita tidak lagi hanya hidup dengan menonton Netflix, dengan tidur-tiduran, dengan rebahan dan tidak berbuat apa-apa. Dan bagian terakhir, hati yang baru yang dimurnikan oleh Tuhan membuat kita memiliki suatu spiritualitas yang lebih dewasa. Kita mulai berdoa bagi pemulihan, bukan saja pada diri kita, keluarga kita, teman kita, kota kita, negara kita, tapi juga dunia. Karena seluruh dunia saat ini mengalami hal yang sama. Kita turut prihatin dengan kondisi ini. Kita mulai mendoakan orang-orang yang sakit dan keluarga yang ditinggalkan. Kita mengakui kelemahan diri kita dan juga mengakui kebesaran Tuhan di saat-saat seperti ini. Kita mulai bisa menikmati udara Jakarta yang semakin biru, yang semakin cerah, polusi yang semakin berkurang. Kita semakin bisa menemukan makna syukur di dalam kondisi yang seperti sekarang. Kita belajar juga berserah kepada rencana Tuhan, menyadari bahwa Ia yang memegang dan mengontrol setiap kehidupan kita dan setiap kehidupan dunia ini, sehingga kita tidak lagi perlu khawatir. Kita mulai menatap ke masa depan
Kita mensyukuri berkat dan perlindungan Tuhan yang Ia berikan karena kita masih sehat sampai saat ini. Dan kita beradaptasi juga dengan pola spiritualitas yang baru, pola beribadah yang baru, yang online sekarang. Awalnya mungkin masih canggung, lama-lama kita mulai biasa. Kita mulai bisa mendekatkan diri kita lagi kepada Tuhan dan bersyukur masih ada ibadah-ibadah yang bisa kita ikuti. Saudara sekalian, hati yang baru butuh proses. Mungkin semuanya masih baru. Perjamuan makan malam Yesus masih sama, tapi memiliki makna yang baru. Karena Ia memberikan suatu contoh kepada para muridnya. Kehidupan kita pun mungkin masih sama, tapi kita memiliki makna yang baru. Karena dalam makna yang baru itu kita menemukan satu sukacita yang luar biasa. Kita dapat berbagi, kita dapat belajar, dan kita dapat menemukan ketenangan dan keteguhan di dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Saudara, di dalam hari Kamis Putih ini, mari kita juga memutihkan hati kita, menjadikannya baru seturut dengan perintah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita beranjak. Mungkin sekarang kita belum bisa mengerti dan memahami semua yang sedang terjadi. Namun biarlah sama seperti firman yang Tuhan berikan. Biarlah perintah yang baru ini membuat kita menemukan satu kedamaian, menemukan satu kekuatan yang luar biasa. Ada perubahan yang membuat kita kemudian keluar dari persembunyian kita. Atau kita menyadari betapa lemahnya kita, betapa berdosanya kita, dan betapa luar biasanya kasih Tuhan atas kita. Kalau Ia mau mengorbankan dirinya bagi kita, maukah kita juga mengorbankan ego kita bagi orang-orang lain yang membutuhkan di sekitar kita? Maukah kita menyalurkan tangan kita, menolong orang yang membutuhkan? Sama seperti laki-laki tua atau kakek tua yang berusaha terus-menerus menyelamatkan anjing yang terjerat di dalam sungai. Selamat merenungi Kamis Putih ini, dan biarlah kita menyongsong Jumat Agung dengan perintah baru dari Tuhan, dengan hati yang baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.